Tetapi memang karena kita ini begitu mengalami perjalanan hidup dengan segala gangguan, dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga begitu kita akan konsentrasi untuk melakukan, kita akan sulit gitu menghilangkan pikiran-pikiran kita terhadap hal-hal yang kita lakukan sebelum sholat. Nah, itu dia. Karena memang itulah saya yakin memang ini kita wajar buat orang-orang biasa, karena yang terpenting buat saya adalah sekarang, bagaimanapun, baru tingkat manapun kehusuan saya, itu adalah merupakan, inilah kemampuan. Dan saya sangat yakin bahwa Allah juga sangat tahu kemampuan diri kita masing-masing, sehingga mungkin tingkat kehusuan saya akan jelas jauh berbeda dengan tingkat kehusuan Pak Kiai, apalagi dengan ulama-ulama soleh lainnya gitu ya. Tetapi saya sangat yakin dengan apapun yang kami lakukan pada saat sholat, mudah-mudahan itulah batas kemampuan maksimal yang bisa saya lakukan. Itu saja saya kira untuk memberikan semangat. Semangat ya untuk teman-teman yang lain juga. Ini Pak Kiai, ketika kita tadi juga disampaikan oleh Kang Tisna bahwa salah satu hal yang sulit itu memahami maknanya begitu ya. Nah, ini untuk kita bisa memahami makna ketika kita sholat itu, apakah ketika kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam sholat itu kita juga harus mengartikannya, Pak Kiai? Pengertian memahami makna adalah sebelum sholat kita benar-benar berupaya apa arti dari kata-kata yang kita sampaikan. Tentu saja jangan sampai arti tersebut diucapkan kembali pada saat sholat. Ini yang terjadi kemarin ya? Ini yang terjadi kemarin, yang sempat menjadi masalah besar. Nah, walaupun bagaimana keaslian sholat atau orisinilitas sholat itu adalah tatkala pelaksanaannya tetap dengan melafalkan lafalnya yang asli dalam bahasa Arab. Adapun pemahaman makna ini untuk bisa memberikan kedalaman, ya, agar supaya hati kita hadir, ya. Oh, inilah kata-kata yang disampaikan. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku. Berbeda tatkala kita mengucapkan, hanya sebatas mengucapkan dengan kita memahami arti tersebut. Karena pada hakikatnya keseluruhan rangkaian bacaan yang kita sampaikan dalam sholat itu sebetulnya Mbak Devi adalah permohonan doa kepada Allah. Permohonan doa ya. Permohonan doa kepada Allah. Jadi memang ini tadi juga Kang Tisna juga sudah sampaikan, itu memang agak susah ya Kang ya. Tapi mungkin kalau upaya dari Kang Tisna sendiri nih untuk bisa memahami sholat itu seperti apa begitu ya, dan juga makna di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Ini apa yang dilakukan Kang Tisna? Ya, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akhirnya tingkat kehusuan seseorang akan sangat ditentukan oleh pemahaman dia sendiri terhadap sholat, sholat itu sendiri. Saya akan oleh sebab itu salah satu cara yang paling utama adalah bagaimana kita lebih dekat dengan para ulama sehingga kita memahami dan menuntut ilmu untuk itu. Dan sekaligus juga yang tadi tentang tempat juga tentang diri kita. Apalagi saat ini juga saya punya kewajiban mengurus sebuah masjid, misalkan kita ingin menciptakan sebuah masjid yang betul-betul nyaman, indah, tetapi juga tidak mengurangi ciri khas yang Islami. Bukan berarti harus dihiasi dengan bunga, dengan gambar-gambar seperti itu ya, tetapi ingin menciptakan sebuah tempat di mana para jamaah bisa melakukan, bisa duduk di masjid, bisa melakukan sholat dengan tenang gitu ya, suasananya tidak panas, seperti nyaman gitu. Dan juga kita berupaya menghindari hal-hal yang membuat bising dan sebagainya. Sementara ini sekarang kan Pak Kiai gitu ya, betul. Kita sering banyak sekali justru tempat-tempat sholat ini di pinggir-pinggir jalan raya dan sebagainya gitu. Saya kalau di pinggir jalan raya akan mencari sebuah masjid memang yang agak masuk, dan kalau bisa jangan di pinggir jalan raya demikian. Sehingga apapun sebetulnya keterbatasan manusia, saya kira sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya juga ilmu, kalau ada mobil, motor lewat pasti akan terganggu. Akan terganggu. Ya, akhirnya tergantung upaya kita mencari tempat yang tenang. Konsentrasi, konsentrasi. Iya. Nah, ini Pak Kiai, ketika kita melaksanakan sholat ya, ini bolehkah kita berpikiran begini ketika kita sholat? Saya ingat mati begitu. Nah, saya akan mati. Nah, jadi ketika kita sholat itu mungkin dengan cara itu akan lebih khusyuk. Boleh, tapi boleh tidak berpikir begitu. Berpikir seperti itu, upaya-upaya untuk bisa
memfokuskan perhatian itu sangat positif. Misalnya Bu Devi, banyak sekali para ulama yang mengajarkan kepada kita sebelum sholat bacalah doa-doa tertentu. Misalnya ada ulama yang menyampaikan kepada kita sebelum kita berdiri atau tatkala kita berdiri, sebelum kita niat bacalah misalnya kalimat Allahumma inni as'alukal kalimatal ikhlas waridho. Ya Allah, kami mohon kepadamu kalimat-kalimat yang ikhlas dan ridho yang engkau berikan ke dalam hatiku, agar supaya aku pada saat sholat itu ikhlas. Ini juga upaya untuk bisa tercapainya sholat yang khusyuk. Tentu saja pemikiran tersebut jangan sampai terbawa sampai ke tatkala kita sholat. Jadi sebelum sholat kita ingat mati. Sebelum sholat seakan-akan hidup kita mungkin hanya tinggal beberapa lagi. Kematian itu sendiri sebagai stimulus untuk kita bisa benar-benar melaksanakan sholat, saya kira itu sah-sah saja. Bisa-bisa saja. Ya. Yang paling susah lagi kalau begini Pak Kiai, ini di kantor nih lagi banyak pekerjaan gitu kan. Betul. Sementara kita juga menyempatkan diri untuk sholat, tapi terbawa saja, ini saya harus selesai cepat nih sholatnya. Itu gimana kalau gitu Kiai? Nah, dari sekian kiat yang diajarkan oleh Rasulullah berkata demikian, kalau sekiranya engkau akan sholat, jangan sampai tergesa-gesa. Karena sifat ketergesa-gesaan, selain sifat tersebut berasal dari setan, juga akan menjadi faktor dominan yang mengurangi makna sholat seseorang. Nah, oleh karena itu, kita tentu saja mempunyai pemikiran yang jernih, bagaimana memilah-milah di satu pihak kewajiban, di pihak lain kewajiban. Ini kewajiban kepada Allah, ini kewajiban kepada manusia. Pada akhirnya yang akan menentukan adalah kebijakan hatinya. Itulah yang akan menentukan pilihan. Kira-kira pilihan mana yang terbaik? Kalau sekiranya waktu untuk berhubungan dengan manusia masih panjang, biarlah kita sholat dengan tenang. Kalau sekiranya persoalan dengan sesama manusia sangat mendesak, biarlah kita tunda sejenak sholat. Sehingga kita bisa sholat dengan tenang. Diselesaikan dulu. Diselesaikan, gitu ya. Tapi jangan terlalu lama Pak. Jangan terlalu lama, betul. Nanti waktu sholatnya lewat ya. Iya, baik. Pemirsa, kalau Anda ingin bertanya lebih jauh lagi mengenai meraih kehusuan dalam sholat ini, silahkan Anda bisa menghubungi kami melalui nomor telepon 5406677, atau Anda yang berada di luar kota Bandung, silahkan hubungi kami di 0225408877. Sekali lagi, tema kita adalah meraih kehusuan di dalam sholat. Atau mungkin juga Anda punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya ketika melaksanakan sholat ini, silakan bisa disampaikan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dari siapa Pak? Dari Pak Dadan, Bu. Pak Dadan di mana? Di Bandung. Di Bandung, silakan Pak Dadan. Iya. Gini Bu, saya tuh kalau mau sholat ya, kalau dari mau berangkat ke masjid itu udah untuk pas pelaksanaan itu susah untuk menahan biar nggak khusyuk itu gimana Bu? Oh gitu. Biar tetap khusyuk untuk Bapak apa yang difikirkan Pak lagi sholat? Ya kadang-kadang nggak ada, tapi pas mau melaksanakan itu ada aja ya muncul tiba-tiba. Oh iya, pasti ada yang dipikirkan ya Pak ya? Ya, itu. Baik, iya. Terima kasih banyak Pak Dadan di Bandung. Ya, silakan pemirsa kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kami masih akan menantikan telepon Anda. Sambil menantikan, dijawab silakan. Ya. Pak Kiai gimana nih? Baik, Pak Dadang. Tatkala kita sholat, tiba-tiba muncul pemikiran-pemikiran lain. Itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Artinya itu akan dialami oleh setiap orang. Namun yang kami sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana secara bertahap kita melatih begitu memasuki sholat, benar-benar pikiran kita, konsentrasi kita benar-benar fokus ke satu titik, yaitu Allah. Insya Allah apabila melalui sebuah proses latihan yang panjang, karena begitu berdiri, kita benar-benar sudah niat ikhlas, niat menghadap kepada Allah, insya Allah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Pak Dadang secara bertahap akan bisa diatasi dengan sendirinya. Ada tahapan-tahapan juga tadi. Ada tahapan-tahapan. Iya, Kang Tisna juga sudah menyampaikan ya Kang ya. Betul, ada tahapan-tahapan tersendiri. Nah Kang, kalau dari pengalaman pribadi ini tahapan-tahapan yang dirasakan gitu ya oleh Kang Tisna. Sebelumnya saya terima telepon dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Dari Pak Haji Muslim.
Pak Haji, silakan